Siapakah yang bersalah atas kasus hilangnya data Kominfo? Seberapa jauh juga dampak dari hal tersebut? Apakah juga berpengaruh pada infrastruktur di Indonesia? Mari kita bahas pada video kali ini. Jadi siapkan diri kalian dan mindset kalian karena kita akan menuju kajian di luar batas nalar manusia. Awal mula kronologi bocornya data Kominfo. Jadi begini, awal mula kekacauan ini terjadi ketika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo kita yang tercinta berhasil dihack. Hebat bukan? Pada pertengahan tahun 2024, seorang hacker dengan entengnya menembus pertahanan keamanan Kominfo dan mencuri data sensitif. Bagaimana bisa? Ternyata sistem keamanan yang seharusnya diperbarui malah dibiarkan begitu saja, sehingga hacker tersebut bebas berselancar dan mencuri data. Jadi bayangkan saja, data ini kemudian diunggah ke forum-forum gelap di internet. Aksi ini memicu kepanikan, bukan hanya di kalangan masyarakat, tetapi juga pemerintah. Sebuah prestasi yang luar biasa. Lantas, sektor mana saja yang terpengaruh? Oh, hampir semua sektor, mulai dari keamanan nasional, ekonomi, hingga infrastruktur. Data yang bocor mencakup detail proyek infrastruktur yang sedang berjalan maupun yang direncanakan, termasuk anggaran, kontrak, dan juga data teknis. Data pribadi pejabat dan pihak-pihak yang terlibat juga ikut terekspos. Kini siapa saja bisa tahu rencana besar kita. Dan tentu saja, itu sangat membantu para kriminal dan pesaing yang ingin menjatuhkan kita. Sektor telekomunikasi dan teknologi informasi juga tidak luput dari dampak negatif karena kepercayaan masyarakat terhadap keamanan digital kita langsung jatuh bebas. Kerugian negara, jangan ditanya. Kerugian finansial mencapai miliaran rupiah hanya untuk mitigasi dampak kebocoran, penguatan, sistem keamanan, dan juga investigasi. Reputasi negara yang selama ini dibangun dengan susah payah juga hancur lebur. Indonesia kini dikenal sebagai negara dengan keamanan cyber yang sekelas dengan Sandi Warung Kopi. Investor asing dan mitra internasional tentu saja mulai berpikir dua kali sebelum berurusan dengan kita. Tidak heran kalau kemudian banyak investasi dalam proyek-proyek strategis yang tertunda atau bahkan bisa dibatalkan. Apakah negara lain pernah mengalami hal serupa? Ya, tentu saja ada. Yang pertama, Amerika Serikat. Kebocoran data Equifax pada tahun 2017, perusahaan pelaporan kredit besar Equifax mengalami kebocoran data besar-besaran yang mengakibatkan data pribadi sekitar 147 juta orang terungkap. Data yang bocor termasuk nomor jaminan sosial, tanggal lahir, alamat, dan dalam beberapa kasus nomor SIM. Kasus ini menyoroti kelemahan dalam keamanan data pribadi yang dipegang oleh perusahaan besar. India, kebocoran data Aadhaar. India mengalami kebocoran data besar-besaran pada tahun 2018 ketika data dari sistem identifikasi nasional mereka Aadhaar bocor. Data ini mencakup informasi pribadi lebih dari 1,1 miliar warga India. Kebocoran ini terjadi karena kelemahan dalam sistem keamanan dan kurangnya pengawasan terhadap akses data. Ini menimbulkan kekhawatiran besar tentang privasi dan keamanan data di India. 3. Di Jepang. Kebocoran data Mitsubishi Electric pada tahun 2020 mengalami kebocoran data akibat serangan cyber yang diduga dilakukan oleh kelompok peretas yang didukung oleh negara. Data yang bocor termasuk informasi sensitif tentang kontrak pertahanan dan infrastruktur penting. Ini menyoroti risiko kebocoran data yang melibatkan informasi strategis dan keamanan nasional. Balik lagi ke Indonesia.
Apakah data yang bocor berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur? Tentu saja. Pembangunan infrastruktur kita yang selama ini dipromosikan dengan gembar-gembor akhirnya terhambat. Data sensitif tentang proyek seperti jembatan, jalan tol, dan fasilitas publik lainnya bocor dan bisa disalahgunakan. Keamanan pekerja dan kualitas hasil proyek juga terancam. Penurunan kepercayaan investor menyebabkan pengurangan pendanaan, dan pada akhirnya banyak proyek yang tertunda atau mandek. Lantas, apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Mudah. Pertama, lakukan audit menyeluruh terhadap sistem keamanan cyber. Kalau perlu, panggil ahli dari luar karena jelas kita sendiri tidak mampu. Penguatan sistem keamanan dengan teknologi terbaru dan pelatihan intensif untuk tenaga IT seharusnya menjadi prioritas. Kedua, pemerintah harus mulai belajar transparan. Berikan informasi yang jelas kepada publik tentang langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah ini. Ketiga, tingkatkan kerjasama internasional dalam keamanan cyber. Dan yang terakhir, buat regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dan pengelolaan data. Tetapi ini semua tentu saja butuh niat dan kerja keras, bukan hanya wacana. Kebocoran data Kominfo Indonesia memberikan dampak signifikan terhadap banyak sektor, terutama pembangunan infrastruktur. Kejadian ini menunjukkan betapa lemahnya sistem keamanan cyber kita. Jadi pemerintah harus mengambil tindakan cepat dan juga efektif untuk mengatasi kerugian dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Transparansi dan komunikasi yang baik juga akan membantu memulihkan kepercayaan masyarakat dan juga investor. Keamanan data harus menjadi prioritas utama jika kita ingin mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan juga aman. Kalau tidak, kita hanya akan terus menjadi bahan tertawaan dunia. Jadi gimana nih menurut kalian? Tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Terima kasih karena telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam perkasa.